Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kali ini saya mau berbagi tentang cara bagaimana memfermentasi sekam padi. Sekam padi adalah kulit dari padi itu sendiri, atau di tempat saya biasa disebut dengan berambut. Sangat baik untuk campuran media tanam. Manfaat penggunaan sekam padi sangat bervariasi. Dan ketika sekam padi itu difermentasi, akan sangat besar manfaatnya bagi tanaman ketika diaplikasikan sebagai campuran media tanam. Di antaranya membentuk porositas, kegemburan tanah, campuran media tanah, bisa menjadi rumah bagi mikroorganisme baik yang mendukung kesuburan tanah itu, menetralkan keasaman tanah, menutrisi media tanam atau sebagai pupuk organik, mengandung lemak, karbohidrat, protein, silika, dan lignin. Silika dan lignin adalah komponen penting pembentukan sel tanaman. Dapat berfungsi sebagai pengusir hama tikus, kucing, siput, juga sebagai mulsa atau pelindung media tanam agar media tanam tidak cepat kering, terutama di saat musim panas. Sekam dapat mengikat unsur hara seperti N, P, K di dalam media tanah. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Ini alat dan bahan yang saya gunakan: air, kemudian dekomposer. Dekomposer yang saya gunakan E4. Tapi kalau di tempat kalian semua tidak ada E4 atau sulit mendapatkan E4, sebenarnya sih mudah deh. Di toko pertanian juga kayaknya sudah pasti ada E4 ini. Tapi misalkan kok tidak mau menggunakan E4 dari pabrik, kalian bisa menggunakan dekomposer buatan dari mol nasi basi. Tapi kali ini saya tidak menggunakan mol nasi basi ini. Saya hanya menggunakan E4 ini. Oke, kemudian dari sumber makanan dari bakteri ini nanti saya menggunakan ini dia, gula merah, gula aren, gula jawa. Kalau tidak ada gula merah ini juga bisa menggunakan gula pasir. Ini berfungsi sebagai nutrisi untuk bakteri baik dari E4 ini nanti, agar bisa berkembang biak. Kita kocok dulu. Saya akan menggunakan 4 tutup botol atau 40 ml dari E4 ini. Oke. Kemudian ini air gula merah yang sudah saya cairkan tadi akan saya masukkan, campurkan ke dalam larutan E4 ini. Diaduk-aduk biar merata. Setelah sekitar 15 atau 20 menit kita diamkan campuran E4 dan air gulanya. Kemudian langsung kita siramkan sambil kita aduk-aduk sekam padinya ya. Saya menggunakan bantuan ini. Setelah dirasa semuanya sudah tercampur, sudah basah, kemudian kita simpan tempat penyimpanan ya. Bisa berupa karung, bisa berupa plastik. Tapi kalau saya menggunakan ember saja. Nanti saya tutup rapat dengan plastik. Seperti ini. Ember berapa nih ya? 20 liter ya kalau nggak salah. Setelah semuanya tersimpan dalam satu wadah seperti ini, saya akan menutupnya dengan kantong kresek ya. Saya akan memberikan tanggal di sini. Sekarang tanggal 19 Desember. 19 Desember. Nah, nanti kita coba cek 2 minggu, minimal 2 minggu atau 3 minggu. Bagusnya sih 1 bulan ya. 30 hari nanti kita cek lagi. Berarti 19 kurang lebih 1 bulan aja lah, biar lebih matang. 2002 nanti kita panen tanggal sekian. Oke.
Kita lihat kelanjutannya nanti. Oke, sudah saatnya kita bongkar ini karena sudah hampir sudah lebih malah ya, karena sudah lebih dari 1 bulan kita simpan dalam tempat penyimpanan hasil fermentasi sekam padi kita ya. Teksturnya lumayan lembut lah, tidak seperti sekam padi waktu masih kondisi mentah. Aromanya juga aroma khas fermentasi ya. Ini hasilnya. Nah, sekarang ini bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman, mau digunakan sebagai alas lapisan paling atas tanaman ataupun dicampur dengan media tanam, bebas lah, suka-suka. Ini penampakan sekam padi yang sudah difermentasi dan sudah saya campur dengan tanah ya. Tempat saya tanahnya itu tanah merah, jadi agak, kalau musim hujan seperti ini tanahnya agak lengket dia. Dan ini cara saya untuk menaburkan di atas permukaan tanah tanaman saya. Bisa juga berfungsi sebagai mulsa atau pengusir hama tanaman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Salam lestari, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.